Shalom, berjumpa kembali dengan saya Triworo Urip Miranti dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Renungan hari ini kita beri judul Waspada dan Cegah Judi Online. Bapak, Ibu, Saudara, berkat dari kecanggihan teknologi informasi komunikasi beriringan dengan tumbuhnya penyalahgunaan teknologi menjadi tindak kejahatan. Ini sangat disayangkan. Kita sudah mengenal berbagai bentuk cybercrime, yaitu tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kejahatan kriminal digital lainnya. Dan yang merebak sekarang ini, kita mengenal berbagai jaringan transaksi virtual yang dampaknya semakin negatif dan meluas. Di antaranya game online, pinjaman online atau pinjol, dan perjudian online. Siapa sangka saat ini Indonesia berada dalam status darurat judi online. Artinya pemerintah memandang serius masalah ini karena terlalu banyak warga masyarakat di Indonesia yang terseret arus perjudian online yang faktanya menimbulkan dampak buruk bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perjudian jelas dilarang, bahkan dianggap sebagai sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 303 tentang perjudian. Sedangkan judi online dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT pada pasal 27 ayat yang kedua, yang di dalamnya memuat berbagai bentuk unsur judi online dan ketentuan-ketentuan pidananya. Media banyak memberitakan berbagai tindak kriminal mengiringi laju dampak kejahatan online. Ada penipuan, utang atau pinjol ilegal, pertengkaran, kekerasan, konflik rumah tangga, kehancuran ekonomi keluarga, hingga kasus bunuh diri ataupun pembunuhan, dan kejahatan lain yang ternyata merupakan rentetan dari dampak perjudian online. Kasus judi online berdampak seperti sebuah siklus yang sulit diputus, bahkan membuat pelakunya ketagihan melakukan judi online, bagi yang menang maupun bagi yang kalah. Ia harus mempertaruhkan sejumlah uang dan kebutuhan ini akan terus meningkat. Lalu berbagai cara akan dilakukan untuk meningkatkan pertaruhan dengan menguras tabungannya, mungkin dengan menjual aset-aset miliknya, dengan berhutang, dan sangat mungkin berkembang dalam tindak kriminal lainnya. Bukan keuntungan yang mereka raup, justru masuk dalam lubang hutang yang kian mendalam. Mereka berada dalam ketidakpastian sebuah pertaruhan, berharap pada sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas, sebuah pengharapan yang semu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kementerian Agama mensikapi darurat judi online dengan mengkampanyekan pesan bagi seluruh umat, stop judi online, karena bahaya mengancam di balik perilaku perjudian, yaitu memunculkan kecanduan hingga meningkatkan risiko bunuh diri, terpuruknya perekonomian pribadi maupun keluarga, juga memicu tindakan kriminal atau tindakan yang membahayakan orang lain,
pelanggaran privasi atau tersebarnya data pribadi seseorang, rusaknya hubungan baik di keluarga atau dengan pihak lain, juga bisa terjebak dalam lingkaran setan atau kerentanan perilaku yang menyertai perjudian itu sendiri. Dan dampak yang terberat adalah anak bisa terancam putus sekolah atau kehilangan masa depannya. Saudara, sebagai orang beriman, kita perlu menjaga dan membentengi kesaksian hidup kita dengan waspada dan mencegah perjudian. Ajaran iman Kristen juga banyak memberikan pesan moral spiritual agar umat selalu waspada terhadap segala bentuk keinginan duniawi yang mengancam kehidupan manusia, termasuk tentang waspada dan cegah judi online. Bisa dipastikan, bagi sebagian besar orang, judi online mereka lakukan dengan motif karena ingin mendapatkan uang besar, uang banyak dalam waktu cepat tanpa bekerja payah. Dan jelas firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini sangat berbalikan dengan motif seseorang berjudi. Hal ini juga mengingatkan kita akan pandangan kita terhadap uang. Segala sesuatu memang membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Berkat tidak selalu uang, dan uang adalah salah satunya. Manusia bijak mencukupkan hidupnya dengan uang yang ada, tetapi ada pula orang yang hidupnya diperbudak oleh uang. Bapak, Ibu, Saudara, renungan hari ini diteguhkan oleh firman Tuhan dari 2 bacaan Alkitab, yaitu dari Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Dan satu bacaan lagi dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara, mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bekerja menghasilkan buah dan menjalani kehidupan dengan penuh kesukacitaan dan damai sejahtera. Mari waspada dan cegah judi online. Tuhan memberkati. Shalom.